Pendaki yang hilang 7 hari, hidup 1 tahun di dunia lain. Malam itu, langit di atas gunung terlihat sangat cerah. Ribuan bintang berkelip menghiasi angkasa, sementara udara dingin menusuk hingga ke tulang. Suara serangga malam bercampur dengan desir angin yang meniup pepohonan tinggi di sepanjang jalur pendakian. Arga, seorang pendaki berusia 27 tahun, sudah beberapa kali menaklukkan gunung-gunung di Indonesia. Baginya, gunung bukan sekedar tempat berpetualang, melainkan tempat mencari ketenangan. Sebelum berangkat, seorang penjaga pos pendakian menatap Arga dengan wajah serius. Matanya menembus kegelapan. Kalau nanti turun kabut tebal, jangan pernah keluar dari jalur. Apapun yang kamu lihat atau dengar, jangan diikuti. Ingat baik-baik, Arga hanya tersenyum tipis. Ia menganggap itu hanyalah pesan lama yang biasa disampaikan kepada para pendaki baru. Tak lebih dari sekedar mitos penjaga gunung. Perjalanan hari pertama berjalan lancar. Ia menikmati hutan yang rimbun, suara burung yang saling bersahutan, dan udara pegunungan yang segar memenuhi paru-parunya. Menjelang sore, ia mendirikan tenda di dekat sebuah mata air kecil yang airnya jernih seperti kaca. Namun malam itu terasa sangat sunyi. Tidak ada suara pendaki lain di sekitarnya. Tidak ada desir angin yang berhembus. Hanya keheningan pekat yang perlahan membuat bulu kuduknya berdiri. Tepat tengah malam, Arga terbangun dengan keringat dingin. Dari arah dalam hutan, terdengar suara gamelan yang sangat pelan. Berirama lambat namun memukau. Suara itu terdengar indah, tetapi juga aneh. Seolah tidak berasal dari dunia ini. Semakin lama, suaranya semakin jelas. Seolah ada pesta besar yang sedang berlangsung jauh di balik pepohonan rimbun. Arga membuka resleting tenda perlahan dan mengintip keluar. Tidak ada siapapun. Hanya kabut tipis yang mulai turun perlahan, merayap di atas tanah seperti ular putih. Ia kembali masuk ke dalam tenda dan mencoba tidur. Namun rasa gelisah tak kunjung pergi. Keesokan paginya, perjalanan kembali dilanjutkan. Namun sekitar pukul 11 siang, cuaca berubah drastis tanpa peringatan. Kabut putih turun begitu cepat hingga jarak pandang hanya tinggal beberapa meter saja. Jalur pendakian yang jelas tadi perlahan menghilang di telan putihnya kabut. Arga mencoba mengikuti penanda jalan yang biasa dipasang di batang pohon. Tetapi setiap langkah justru membawanya semakin jauh ke dalam hutan yang tidak dikenalnya. Kompas yang dibawanya mulai berputar liar tanpa arah tetap. GPS di telepon genggamnya tiba-tiba kehilangan sinyal sepenuhnya, menampilkan layar kosong. Ia mulai panik. Beberapa jam berlalu dengan sia-sia. Persediaan air di botolnya semakin sedikit, sementara matahari mulai condong ke barat. Saat itulah Arga melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti seketika. Di balik dinding kabut yang tebal, tampak samar sebuah gerbang batu tua yang dipenuhi lumut hijau, berdiri tegak di antara dua pohon beringin besar. Padahal menurut peta pendakian yang ia hafal, tidak pernah ada bangunan apapun di lokasi itu. Di balik gerbang batu itu, terlihat jalan berbatu yang bersih dan rapi, seolah baru saja dilewati banyak orang. Arga berdiri ragu di ambang gerbang. Kakinya terasa berat untuk melangkah. Namun rasa penasaran dan keputusasaan mulai menguasai. Saat ia masih berpikir panjang, terdengar suara seorang perempuan yang sangat lembut berbisik tepat di telinganya. "Masuklah, di luar berbahaya." Arga menoleh ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Tidak ada siapapun di sampingnya. Hanya kabut yang terus berputar pelan mengelilingi tubuhnya. Suara itu terdengar sekali lagi, lebih mendesak dari sebelumnya. "Masuk sebelum kabut menutup jalan selamanya." Perlahan, dengan jantung yang berdegup kencang, Arga melangkahkan kaki melewati gerbang batu itu. Begitu seluruh tubuhnya melewati batas gerbang, kabut mendadak menghilang sepenuhnya. Di hadapannya terbentang sebuah desa yang begitu indah, damai dan asing. Rumah-rumah kayu berjajar rapi di sepanjang jalan setapak. Sawah menghijau membentang luas di pinggir desa. Anak-anak berlarian sambil tertawa riang, membawa aroma nasi hangat dan kayu bakar. Seolah-olah desa itu telah ada di sana selama ratusan tahun, terlupakan oleh dunia luar. Penduduk desa yang sedang beraktivitas menatap Arga dengan senyum ramah. Tidak ada yang terlihat terkejut melihat orang asing tiba-tiba muncul.
Seorang lelaki tua dengan pakaian sederhana berjalan mendekatinya dengan langkah tenang. "Selamat datang, Nak. Kami sudah lama menunggumu." Arga terkejut setengah mati. Apa maksud Bapak? Siapa kalian?" Lelaki tua itu hanya tersenyum misterius. Matanya berbinar lembut. "Tenang saja. Di sini kamu akan aman dari apapun yang mengikutimu dari luar." Tanpa disadari, Arga menoleh ke belakang untuk melihat gerbang batu yang baru saja ia lewati. Namun gerbang itu telah menghilang tanpa bekas. Yang tersisa di belakangnya hanyalah hamparan sawah hijau dan deretan pepohonan rindang yang berayun pelan tertiup angin. Saat itu juga, Arga mulai menyadari satu hal yang mengerikan. Ia telah memasuki tempat yang tidak pernah ada di peta manapun. Tempat yang tidak dikenal oleh dunia manusia. Dan tanpa ia ketahui sama sekali, di dunia nyata yang baru saja ia tinggalkan, pencarian besar-besaran terhadap dirinya baru saja dimulai. Desa yang tak pernah ada di peta. Arga masih berdiri terpaku di pinggir desa itu. Udara yang tadi terasa dingin menusuk tulang, tiba-tiba berubah menjadi hangat dan nyaman di kulit. Aroma bunga melati dan kayu bakar memenuhi hidungnya, menciptakan suasana yang begitu menenangkan namun juga aneh. Dari kejauhan terdengar suara ayam berkokok, tawa anak-anak, dan aliran sungai yang airnya jernih berkilau terkena sinar matahari. Semuanya terasa begitu nyata. Namun ada satu hal yang perlahan membuat rasa aneh itu tumbuh di hati Arga. Tidak ada satupun tiang listrik yang terlihat di seluruh penjuru desa. Tidak ada suara mesin kendaraan atau generator apapun. Dan yang paling jelas, tidak ada sinyal sama sekali di telepon genggamnya, meskipun baterainya masih penuh. Lelaki tua yang tadi menyambutnya, yang kemudian dikenal sebagai kepala desa, berjalan mendekat sambil menepuk bahu Arga dengan lembut. "Wajahmu pucat dan tubuhmu tampak lelah. Mari ikut denganku ke rumah, kita makan bersama." Karena tidak memiliki pilihan lain selain mempercayai orang ini, Arga mengikuti lelaki itu menuju sebuah rumah kayu besar yang terletak di tengah desa. Di dalam rumah, beberapa perempuan sedang sibuk memasak menggunakan tungku tanah liat yang apinya menyala merah. Aroma nasi hangat, ikan bakar, dan sayur lodeh memenuhi seluruh ruangan, membuat perut Arga yang sudah kosong langsung keroncongan. "Silakan makan, Nak. Jangan sungkan," kata seorang ibu sambil meletakkan piring berisi makanan di hadapannya dengan senyum tulus. Arga sempat ragu sejenak. Ia teringat pesan-pesan tua yang sering didengar para pendaki. Jangan sembarangan menerima makanan atau minuman jika tersesat di tempat asing, karena bisa membuatmu lupa jalan pulang selamanya. Namun rasa lapar yang tak tertahankan akhirnya mengalahkan segala keraguannya. Ia mulai menyantap hidangan yang disajikan dengan lahap. Anehnya, rasa makanan itu jauh lebih lezat daripada apapun yang pernah ia makan seumur hidupnya. Dan yang lebih ajaib, begitu makanan itu masuk ke perut, seluruh rasa lelah, pegal, dan ketakutan yang ia rasakan sepanjang hari tadi seolah hilang tersapu bersih. Tubuhnya kembali terasa segar bugar, seperti baru saja tidur nyenyak berhari-hari. Setelah selesai makan, Arga memberanikan diri bertanya kepada lelaki tua itu. "Pak, tolong jujur pada saya. Sebenarnya ini desa apa? Kenapa tidak ada di peta pendakian manapun?" Lelaki tua itu hanya tersenyum pelan sambil menyesap teh hangatnya. "Kami menyebut tempat ini Desa Tirta Arum. Tapi kenapa tidak ada di peta? Karena kamu tidak akan pernah menemukannya dengan peta dunia manusia, Nak." Arga mengernyitkan dahi. "Maksud Bapak, apa arti semua ini? Desa ini hanya bisa ditemukan oleh orang-orang yang dipilih oleh alam. Atau mungkin oleh waktu itu sendiri." Jawaban yang penuh teka-teki itu membuat Arga semakin bingung dan gelisah. Malam mulai turun perlahan. Penduduk desa menyalakan lampu-lampu minyak yang cahayanya kuning keemasan, menerangi setiap sudut rumah dengan hangat. Suasana berubah menjadi sangat tenang, sunyi, dan damai. Terlalu damai untuk sebuah tempat yang baru saja didatangi orang asing. Saat semua penduduk berkumpul di balai desa untuk makan malam bersama, Arga memperhatikan wajah mereka satu persatu dengan saksama. Dan di sanalah ia mulai melihat keanehan pertama yang membuat darahnya terasa dingin. Tidak ada satupun wajah penduduk desa yang tampak menua. Bahkan, lelaki tua yang mengaku berusia lebih dari 80 tahun, kulitnya hanya memiliki sedikit keriput, matanya masih jernih, dan langkah kakinya masih ringan seperti orang yang baru berumur 50 tahun. Ibu-ibu yang memasak setiap hari juga terlihat selalu muda dan segar. Anak-anak yang bermain di halaman pun
Wajahnya selalu ceria, tanpa ada bekas luka atau kotor sedikit pun. Keanehan demi keanehan mulai muncul satu persatu. Jam tangan Arga yang biasa berjalan dengan akurat, tiba-tiba berhenti berputar tepat pada pukul 12 siang. Tepat saat ia melewati gerbang batu tadi. Telepon genggamnya masih memiliki baterai penuh, tetapi layarnya hanya menampilkan warna hitam pekat. Seolah semua teknologi berhenti berfungsi di desa ini. Seolah-olah waktu sendiri telah berhenti berjalan di desa Tirta Arum. Ketika malam semakin larut dan Arga bersiap untuk tidur di sebuah kamar kayu yang disediakan, seorang nenek tua datang menghampirinya dengan langkah pelan. Wajahnya penuh keriput dalam, rambutnya memutih seluruhnya, tetapi tatapan matanya sangat tajam dan dalam, seolah bisa menembus isi hati Arga. Nenek itu berbisik pelan, suaranya terdengar seperti desir angin tua. "Ingat baik-baik pesanku, Nak. Jangan sampai lupa sedikit pun." "Apa itu, Nek?" "Kalau nanti, kapanpun itu, kamu mendengar seseorang memanggil namamu dari luar rumah setelah tengah malam." Arga menelan ludah. "Lalu apa yang harus saya lakukan?" "Jangan pernah menjawab suaranya. Jangan pernah membuka pintu atau jendela sedikit pun. Walaupun suara itu terdengar persis seperti ibumu, ayahmu, atau orang yang paling kamu cintai di dunia ini." Arga merasakan dingin menjalar di sepanjang punggungnya. Mengapa begitu, Nek? Apa yang ada di luar sana?" Nenek itu tidak menjawab pertanyaannya. Ia hanya berjalan pergi perlahan sambil membawa lampu minyaknya, membiarkan Arga sendirian dalam kegelapan kamar yang penuh tanda tanya. Malam semakin larut. Sekitar pukul 12 tepat, saat kantuk mulai menyerang Arga, tok, 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 terdengar suara ketukan di pintu kamarnya. Pelan, teratur, dan dingin. Arga langsung membuka matanya lebar-lebar, seluruh rasa kantuk hilang seketika. Lalu terdengar suara seorang perempuan dari balik pintu, lembut dan penuh rindu. "Arga?" Tubuh Arga langsung menegang kaku. Suara itu, suara ibunya sendiri. "Arga? Nak, buka pintunya ya. Ibu kedinginan di luar sini." Air mata Arga hampir menetes tanpa sadar. Mustahil. Ibunya berada ratusan kilometer dari gunung ini, di rumah mereka di kota. Mustahil ibunya bisa berada di tempat aneh ini pada tengah malam seperti ini. Namun suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih merayu dan menyedihkan. "Arga, kenapa kamu tidak mau membuka pintu untuk ibu? Apa kamu tidak merindukan ibu?" Nenek yang gemetar perlahan bergerak menuju gagang pintu kayu itu. Hatinya berdebar kencang. Akal sehatnya mulai dikalahkan oleh rasa rindu yang tiba-tiba meledak. Namun tepat sebelum jarinya menyentuh gagang pintu yang dingin, ia teringat pesan nenek tua tadi yang terngiang jelas di kepalanya. "Jangan pernah membuka pintu, walaupun suara itu terdengar seperti ibumu." Arga segera menarik tangannya menjauh, lalu memejamkan mata erat-erat sambil menggigil. Suara di luar tiba-tiba berubah menjadi lebih keras, tajam, dan penuh amarah. Sama sekali tidak seperti suara ibunya yang lembut. "Arga, buka pintunya sekarang juga!" Gedubuk. Seseorang menghantam pintu dari luar dengan kekuatan yang sangat besar, hingga seluruh dinding rumah kayu itu bergetar hebat. Hantaman itu semakin keras dan cepat, seolah ada makhluk raksasa yang hendak merobohkan pintu untuk masuk. Arga menutup kedua telinganya sekuat tenaga sambil membaca doa dengan bibir gemetar. Air matanya mengalir deras karena ketakutan. Beberapa menit yang terasa seperti berabad-abad itu berlalu, dan tiba-tiba semuanya kembali sunyi senyap. Tidak ada suara ketukan, tidak ada suara panggilan, tidak ada suara apapun. Hanya keheningan yang kembali menyelimuti desa. Keesokan paginya, saat fajar baru menyingsing, Arga memberanikan diri membuka pintu kamarnya perlahan. Di teras rumah, tidak ada siapa-siapa. Tidak ada jejak orang yang berdiri semalam. Namun di tanah yang masih basah oleh embun pagi, terlihat jelas jejak kaki yang sangat besar. Bentuknya menyerupai telapak manusia, tetapi panjangnya hampir setengah meter, dengan jari-jari yang runcing dan cakar yang meninggalkan goresan dalam di tanah. Lelaki tua kepala desa datang menghampirinya dari belakang. Wajahnya tampak serius namun lega. "Kamu selamat, Nak. Beruntung kamu tidak membuka pintu semalam." Arga menoleh dengan wajah pucat. "Pak, apa sebenarnya makhluk yang datang semalam? Apa yang ada di balik hutan desa ini?" Lelaki tua itu memandang jauh ke arah lebatnya hutan di ujung desa. Suaranya rendah dan berat. "Dalam 100 tahun terakhir,
Kamu adalah orang pertama yang berhasil tidak membuka pintu saat dipanggil. Semua orang yang datang sebelum kamu, semuanya terbujuk, dan mereka tidak pernah terlihat lagi setelahnya. Saat itulah Arga menyadari kebenaran yang mengerikan. Desa Tirta Arum memang terlihat indah, damai, dan penuh kehangatan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang mengerikan yang hidup di balik kabut hutan. Sesuatu yang setiap malam selalu mencari orang yang lemah hatinya untuk dibawa pergi ke tempat yang lebih dalam lagi dari tempat ini. Pagi demi pagi berlalu di desa Tirta Arum. Awalnya Arga terus berusaha mati-matian mencari jalan keluar. Hampir setiap hari ia menyusuri hutan di sekeliling desa, berjalan berjam-jam ke segala arah sambil menandai setiap pohon yang ia lewati. Namun, setiap kali merasa telah berjalan sangat jauh meninggalkan desa, ia selalu kembali ke tempat yang sama, tepat di depan gerbang masuk desa yang tidak pernah ia temukan jalan keluarnya. Seolah-olah seluruh hutan di sekitar desa itu berbentuk lingkaran yang tak berujung, mengurung siapapun yang masuk ke dalamnya. Anehnya, penduduk desa tidak pernah melarangnya pergi atau mencoba menghentikannya. Mereka hanya memperhatikan dari jauh dengan senyum tenang, dan setiap kali Arga kembali lelah tanpa hasil, mereka selalu berkata dengan lembut, "Kalau memang waktumu sudah tiba untuk pulang, jalan itu akan muncul sendiri dengan sendirinya. Kamu tidak perlu mencarinya dengan paksa." Lama-kelamaan, karena lelah berusaha dan tidak menemukan jalan keluar, Arga mulai menerima kehidupannya di desa itu. Ia membantu para petani menanam padi di sawah yang subur, belajar mencari madu hutan dari lebah liar yang tidak pernah menyengatnya, mengambil air setiap pagi dari mata air pegunungan yang jernihnya luar biasa. Hari-harinya terasa sangat damai. Tidak ada pertengkaran antar penduduk, tidak ada keserakahan atau kecemburuan. Tidak ada rasa takut akan bahaya, kecuali ketakutan akan apa yang mungkin datang memanggil namanya di tengah malam. Namun seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang perlahan membuat Arga kembali gelisah dan takut. Suatu pagi, ia melihat seorang anak kecil bermain layang-layang di lapangan desa. Seminggu kemudian, anak itu masih terlihat sama persis. Wajahnya, tingginya, bahkan pakaian yang dikenakannya tidak berubah sedikit pun. Sebulan kemudian, 6 bulan kemudian, anak itu tetap tidak bertambah tinggi atau dewasa sedikit pun. Arga mulai memperhatikan semua penduduk desa dengan lebih saksama. Lelaki tua kepala desa yang pertama kali menyambutnya tidak tampak semakin renta atau lemah. Ibu-ibu yang memasak setiap hari juga wajahnya tetap muda dan segar. Bahkan bunga-bunga yang tumbuh di halaman setiap rumah selalu mekar dengan bentuk dan warna yang sama. Tidak pernah layu, tidak pernah berguguran, dan tidak pernah tumbuh menjadi tanaman baru. Seolah-olah semua kehidupan di desa ini terhenti pada satu titik waktu yang sama. Malam itu, saat mereka duduk bersama di beranda rumah, Arga memberanikan diri bertanya kembali kepada lelaki tua itu. "Pak, boleh saya tahu, sudah berapa lama Bapak dan semua penduduk tinggal di desa ini?" Lelaki tua itu tersenyum pelan. Tatapannya menembus kegelapan malam. "Sudah sangat lama, Nak. Lebih lama daripada yang bisa kamu bayangkan." "Berapa puluh tahun? Berapa ratus tahun?" Lelaki tua itu menggeleng pelan. "Entahlah. Kami sudah lama berhenti menghitungnya. Tapi, bagaimana mungkin? Bukankah semua orang akan menua dan mati pada waktunya? Di sini, kami tidak mengenal yang namanya tahun atau usia. Waktu berjalan dengan aturan yang berbeda di tempat ini." Jawaban itu membuat Arga semakin bingung dan takut akan nasibnya sendiri. Apakah ia juga akan seperti mereka, terperangkap selamanya di desa ini, tidak pernah menua, tidak pernah mati, dan tidak pernah bisa pulang ke keluarganya? Suatu malam, saat bulan purnama bersinar sangat terang di langit, Arga terbangun dari tidurnya karena mendengar suara lonceng yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Suara itu pelan namun bergetar hebat di dada, berasal dari arah bukit tinggi di belakang desa. Karena rasa penasaran yang tak tertahankan, ia bangkit dan berjalan diam-diam mengikuti suara lonceng itu menanjak ke atas bukit. Sesampainya di puncak bukit, napas Arga tersekat di tenggorokan. Gerbang batu tua yang dulu membawanya masuk ke desa ini muncul kembali di hadapannya. Gerbang itu berdiri tegak dan megah, dikelilingi kabut putih yang berputar-putar perlahan membentuk pusaran kecil. Di balik celah gerbang itu, terlihat cahaya putih terang yang berkedip-kedip. Arga berlari sekuat tenaga mendekati gerbang itu.
Jantungnya berdebar kencang karena harapan yang tiba-tiba meledak. Ini jalan pulangnya. Akhirnya ia bisa kembali ke dunia asalnya. Namun tepat sebelum tangannya menyentuh batu dingin gerbang itu, seseorang memegang bahunya dengan kuat namun lembut. Arga menoleh dengan kaget. Itu adalah nenek tua yang pernah memperingatkannya tentang panggilan malam hari. Wajahnya terlihat sangat serius di bawah sinar bulan purnama. Belum saatnya, nak. Jangan lewati gerbang ini malam ini. Tapi, Nek, ini kesempatan saya untuk pulang. Saya harus kembali ke orang tua saya. Arga berbicara dengan suara gemetar karena emosi. Nenek tua itu menggeleng pelan. Matanya penuh belas kasihan. Kalau kamu nekat melewati gerbang malam ini, kamu tidak akan pernah menemukan rumahmu di dunia sana. Jalan yang terbuka malam ini bukan menuju duniamu, melainkan menuju tempat yang lebih dalam lagi. Tempat dari mana tidak ada seorang pun yang pernah kembali. Arga memandang ke balik celah gerbang dengan ragu. Di sana, di balik kabut yang pekat, tiba-tiba terdengar suara-suara yang sangat dikenalnya. Suara yang membuat air matanya langsung mengalir deras. Suara ayahnya yang memanggil dengan cemas. Suara ibunya yang menangis memanggil namanya. Bahkan suara sahabat baiknya yang berteriak memintanya pulang. Arga, cepatlah lewati gerbang ini. Kami semua sudah menunggumu sangat lama. Hatinya bergetar hebat. Ia hampir saja melangkah masuk tanpa berpikir panjang. Namun tepat saat kakinya akan menginjak batas gerbang, nenek tua itu berkata pelan namun tegas, mengingatkannya kembali pada kebenaran pahit desa ini. Jangan pernah percaya semua yang memanggilmu dari balik kabut, nak. Di antara kabut itu, hiduplah makhluk yang sangat senang meniru suara orang yang paling kamu rindukan, hanya untuk menyeretmu masuk ke dalam perangkap mereka selamanya. Mendengar itu, Arga seolah disadarkan dari hipnotis suara-suara itu. Ia segera mundur perlahan menjauhi gerbang batu. Matanya masih terpesona, namun akal sehatnya kembali berkuasa. Dalam hitungan detik setelah ia menjauh, gerbang batu itu perlahan menghilang kembali menjadi kabut tipis. Bukit itu kembali kosong dan sunyi, seolah tidak pernah ada apa-apa di sana sebelumnya. Sejak malam itu, Arga mulai menghitung sendiri waktu yang ia lalui dengan cara kuno. Setiap malam sebelum tidur, ia menggoreskan satu tanda kecil di sepotong kayu keras yang ia temukan di hutan. 30 goresan, 60, 90, 180. Musim terus berganti menurut perasaannya. Sawah dipanen berkali-kali. Hujan datang dan pergi. Sinar matahari berganti dengan cahaya bulan malam demi malam. Hingga suatu malam, saat goresan terakhir pada kayu itu mencapai angka 365, Arga terdiam memandangnya lama sekali. Ia sadar satu hal yang membuat napasnya tercekat. Menurut hitungannya sendiri, ia telah hidup selama 1 tahun penuh di desa Tirta Arum. Namun yang paling mengerikan adalah ketika ia bercermin di permukaan air sungai pagi itu, wajahnya sendiri tidak berubah sedikit pun dari hari pertama ia datang. Ia tidak bertambah tua, tidak ada kerutan baru, bahkan rambutnya pun tidak tumbuh lebih panjang. Dan seluruh penduduk desa tetap sama persis seperti hari pertamanya. Tidak seorang pun berubah. Tidak ada yang lahir, tidak ada yang mati. Setiap kali Arga memberanikan diri bertanya siapa sebenarnya mereka semua, jawaban yang ia terima selalu sama, pendek dan penuh misteri. Kami hanyalah para penjaga waktu, nak. Kami menjaga gerbang antara dunia yang kamu kenal dan dunia-dunia lain yang tidak pernah kamu ketahui keberadaannya. Kalimat itu terus terngiang di kepala Arga siang dan malam. Untuk pertama kalinya sejak tersesat, ia mulai memahami bahwa desa ini bukan sekedar desa tersembunyi di balik gunung, melainkan sebuah tempat yang berada tepat di antara dua dunia. Tempat di mana aturan alam semesta tidak berlaku lagi. Dan satu pertanyaan besar mulai menghantui pikirannya setiap detik. Jika suatu hari nanti ia berhasil melewati gerbang untuk pulang, berapa lama waktu yang sebenarnya telah berlalu di dunia manusia? Apakah orang tuanya masih hidup menunggunya? Ataukah ia kembali hanya untuk menemukan semua yang ia cintai telah tiada dimakan waktu? Penjaga gerbang waktu. 1 tahun telah berlalu menurut hitungan goresan kayu Arga. Meskipun tubuhnya tetap sehat, kuat dan tidak menua sedikit pun, hatinya mulai dipenuhi kerinduan yang tak tertahankan lagi. Ia merindukan kedua orang tuanya lebih dari segalanya. Merindukan rumahnya yang sederhana di kota. Merindukan suara bising kendaraan di jalan raya yang dulu sering ia keluhkan.
Bahkan, ia merindukan suara hujan yang memantul keras di atap seng rumahnya. Rindu itu semakin hari semakin berat, hingga membuatnya sering termenung sendirian menatap arah hutan, berharap gerbang batu itu muncul kembali dan membawanya pulang. Suatu sore yang hangat, lelaki tua kepala desa menghampirinya yang sedang duduk sendirian di tepi sungai. Wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. "Arga, malam ini ikutlah denganku ke suatu tempat. Ada yang harus kamu ketahui sebelum waktunya tiba." Tanpa banyak bertanya, Arga mengikuti lelaki itu menuju sebuah bukit yang belum pernah ia datangi sama sekali selama setahun tinggal di desa. Di puncak bukit itu, berdiri sebuah pohon beringin yang sangat besar, rimbun, dan tua. Akar-akarnya menjulur ke segala arah, seolah mencengkeram tanah bukit itu dengan kuat selama ratusan, bahkan ribuan tahun. Di bawah naungan pohon beringin raksasa itu, terdapat sebuah bangunan batu kecil yang tertutup lumut. Tampak seperti kuil kuno yang terlupakan waktu. Saat pintu batu itu didorong terbuka, Arga melihat rak-rak kayu penuh dengan gulungan naskah kuno dari daun lontar, tersusun rapi memenuhi seluruh dinding ruangan. Lelaki tua itu mengambil salah satu gulungan terbesar, lalu membukanya perlahan di atas meja batu. "Ini adalah catatan tentang semua orang yang pernah datang ke desa ini sebelum kamu, Arga. Semua orang yang tersesat melewati gerbang batu dari dunia manusia." Arga membuka gulungan itu dengan hati-hati. Jemarinya gemetar melihat tulisan-tulisan kuno di dalamnya. Di sana tercatat puluhan nama orang berasal dari berbagai daerah di Nusantara, dari zaman yang berbeda-beda. Ada yang namanya ditulis dengan aksara Jawa kuno, ada dengan aksara Sunda, ada juga dengan tulisan Latin yang lebih baru. Dan di samping setiap nama orang, selalu tertulis satu kalimat pendek yang menentukan nasib mereka. Memilih tinggal dan menjadi penjaga. Terbujuk panggilan kabut, hilang selamanya. Berhasil melewati ujian, kembali ke dunianya. Arga menghitungnya dengan napas tertahan. Jumlah orang yang berhasil kembali ke dunia manusia ternyata sangat sedikit. Hanya 3 orang dalam ratusan tahun terakhir. Arga bergidik ngeri. Kenapa kebanyakan dari mereka tidak bisa pulang, Pak?" Lelaki tua itu menghela napas panjang. Suaranya terdengar berat dan sedih. "Karena mereka perlahan berhenti percaya bahwa dunia asal mereka masih menunggu mereka pulang. Mereka mulai terbuai oleh kedamaian desa ini yang tidak ada kesedihan, tidak ada penuaan, tidak ada kematian. Mereka lupa pada orang-orang yang mereka cintai di luar sana. Tempat ini sebenarnya tidak pernah memenjarakan siapapun, Nak. Yang benar-benar memenjarakan mereka adalah keinginan mereka sendiri untuk melupakan masa lalu dan berhenti berharap pulang." Arga terdiam merenungkan kata-kata itu. Ia bersyukur dalam hati bahwa selama setahun ini, ia tidak pernah sekalipun berhenti merindukan orang tuanya. Itulah satu-satunya yang menyelamatkannya dari lupa. Lelaki tua itu kembali berbicara, bahwa selama setahun ini, ia tidak pernah sekalipun berhenti merindukan orang tuanya. Itulah satu-satunya benang yang masih mengikatnya dengan dunia manusia. Satu-satunya yang menyelamatkannya dari lupa. Lelaki tua itu kembali berbicara. Kali ini suaranya lebih tegas, membawa berita yang membuat jantung Arga berdegup kencang hingga terdengar di telinganya sendiri. Dunia di antara dua dunia ini memiliki aturan besi yang tidak bisa dilanggar siapapun, bahkan kami para penjaga sekalipun. Waktu di sini mengalir dengan hukumnya sendiri yang berbeda jauh dari duniamu. 1 tahun penuh yang kamu jalani dengan susah payah di desa ini. Lelaki tua itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan kalimat yang mengubah segalanya. "Hanya menjadi 7 hari di dunia manusia yang kamu tinggalkan." Jantung Arga seolah berhenti berdetak seketika. 7, 7. Suaranya parau karena terkejut. "Berarti orang tuaku belum lama mencariku? Mereka tidak menungguku bertahun-tahun sampai rambut mereka memutih?" "Benar, Nak. Keluargamu baru saja kehilanganmu selama 7 hari. Mereka masih menunggumu pulang dengan harapan yang belum padam." Air mata Arga langsung mengalir deras tanpa bisa ia tahan. Beban berat yang ia pikul selama setahun, ketakutan bahwa ia pulang hanya untuk menemukan semua yang ia cintai telah tiada dimakan waktu, tiba-tiba hilang tersapu bersih. Harapan untuk pulang yang hampir padam, kini berkobar kembali jauh lebih besar dari sebelumnya. Namun lelaki tua itu segera mengangkat tangannya, memotong kebahagiaan Arga dengan peringatan keras. "Jangan terlalu bersorak dulu, Nak. Masih ada satu ujian terakhir yang paling berat yang harus kamu lalui sendirian. Tidak ada seorang pun yang bisa menolongmu melewatinya. Hanya hatimu sendiri.
Apa ujian itu, Pak? Arga bertanya dengan suara gemetar, namun mantap. Ia siap menghadapi apapun, asalkan bisa pulang. Besok malam, saat bulan purnama tepat di atas kepala, gerbang batu akan terbuka untukmu satu-satunya kali. Kesempatan ini tidak akan datang 2 kali. Tetapi sebelum sampai ke gerbang itu, kamu harus melewati hutan bayangan yang terletak di antara desa dan gerbang. Hutan itu bukan hutan biasa. Ia akan membaca isi hatimu, lalu menunjukkan semua ketakutan terdalammu, semua penyesalanmu, dan semua keinginan terbesarmu dalam wujud yang sangat nyata. Kalau kamu lemah hati dan berhenti sejenak saja untuk melihat atau mengikuti bayangan-bayangan itu, kamu akan tersesat di sana untuk selamanya, menjadi salah satu dari mereka yang hilang tanpa jejak. Malam berikutnya pun tiba tepat waktu. Kabut turun jauh lebih tebal daripada malam-malam sebelumnya. Putih pekat hingga jarak pandang hanya 1 meter. Udara menjadi sangat dingin, membuat napas siapapun mengembun di udara. Seluruh penduduk desa, pria, wanita, tua, muda, anak-anak, berkumpul diam-diam mengantar Arga hingga ke tepi hutan bayangan yang gelap gulita. Tidak ada yang menangis, tidak ada yang berbicara sepatah kata pun. Mereka hanya berdiri berjejer rapi, menundukkan kepala pelan sebagai tanda penghormatan dan doa. Seolah mereka semua sudah mengetahui apa yang akan terjadi, seolah mereka hafal di luar kepala siapa yang akan berhasil dan siapa yang akan gagal melewati hutan itu. Dengan napas yang diatur sebaik mungkin, Arga melangkah masuk ke dalam hutan bayangan. Baru beberapa meter ia berjalan menyusuri jalan setapak yang tertutup daun kering, tiba-tiba terdengar suara tangisan seorang perempuan dari balik pepohonan di sebelah kirinya. Suara itu sangat dikenalnya, sangat merdu dan sangat menyayat hati. Itu suara ibunya. "Ibu," gumam Arga tanpa sadar. Kakinya berhenti seketika. Di balik kabut dan batang pohon besar, Arga melihat dengan jelas sosok ibunya sedang duduk sendirian di atas tanah. Memeluk lututnya sambil menangis terseduh-seduh, persis seperti yang sering ia lakukan saat Arga masih kecil dan pulang terlambat. "Arga, nak, kenapa kamu meninggalkan ibu sendirian? Kenapa kamu tidak mau pulang-pulang?" Tangis ibunya memecah keheningan hutan. Tanpa sadar, Arga melangkah mendekat, hatinya hancur melihat ibunya sedih seperti itu. Namun setiap kali ia berjalan maju selangkah, sosok ibunya justru menjauh selangkah lagi, tetap berada di luar jangkauan tangannya. Tiba-tiba suara lelaki tua kepala desa terngiang sangat jelas di kepalanya, seolah lelaki itu berbisik tepat di samping telinganya. "Jangan ikuti apapun yang kamu lihat atau dengar di hutan ini. Jangan menoleh. Teruslah berjalan lurus ke depan." Arga segera memejamkan mata rapat-rapat. Ia menarik napas panjang sedalam-dalamnya, mengingat wajah asli ibunya di rumah, mengingat tujuannya yang satu-satunya, pulang. Lalu dengan langkah yang lebih mantap, ia terus berjalan lurus ke depan. Tidak peduli suara tangisan itu semakin keras memanggil-manggil namanya. Sesaat kemudian, suara tangisan ibunya itu tiba-tiba berubah menjadi tawa yang sangat menyeramkan. Melengking tinggi hingga membuat daun-daun di sekitarnya berguncang hebat. Kabut putih di sekelilingnya berputar semakin cepat membentuk pusaran angin dingin. Dari balik setiap batang pohon besar, bermunculan bayangan-bayangan hitam tanpa wajah yang melayang rendah di atas tanah, mengelilingi Arga dari segala arah. Mereka berbisik bersamaan dengan ribuan suara yang bercampur menjadi satu, merayu, membujuk, dan mengancam. "Tinggallah di sini. Selamanya muda. Selamanya damai. Tidak ada yang akan menyakitimu lagi di sini. Pulang ke sana hanya akan membuatmu menua, sakit, lalu mati sendirian. Lihatlah, semua orang yang kamu cintai suatu hari akan meninggalkanmu juga." Suara-suara itu semakin lama semakin keras, memenuhi seluruh kepala Arga, seolah hendak merobek akal sehatnya. Namun Arga tetap teguh. Ia mengepalkan kedua tangannya erat-erat, terus melangkah lurus tanpa menoleh ke kiri atau ke kanan sedikit pun, mengabaikan semua bisikan setan itu. Ia hanya mengulang satu kalimat dalam hatinya berulang-ulang. "Aku harus pulang ke ibu dan ayah. Aku harus pulang." Beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam itu berlalu. Perlahan, suara bisikan itu mulai menjauh. Dan di kejauhan, tepat di ujung jalan hutan, cahaya putih terang mulai terlihat menembus tebalnya kabut. Gerbang batu itu muncul kembali. Lebih megah, lebih tinggi, dan lebih bercahaya daripada sebelumnya.
Kabut putih di sekelilingnya berputar membentuk pusaran besar yang naik ke langit, seolah menyambungkan dua dunia yang terpisah. Di depan gerbang yang menyilaukan itu, telah berdiri sendiri sang nenek tua, penjaga gerbang yang telah banyak mengajarinya arti waspada. Wajahnya yang penuh keriput terlihat sangat lembut di balik cahaya putih. Tersenyum tulus melihat Arga berhasil melewati ujian terberat itu. Kamu telah membuktikan bahwa hatimu tidak terbuai oleh kedamaian semu, Nak. Waktumu telah tiba untuk pulang. Nenek tua itu melangkah mendekat, lalu menyerahkan sebuah benda kecil yang dingin ke genggaman tangan Arga. Sebuah koin kuno berwarna keemasan, tebal dan berat, dengan ukiran matahari yang bersinar di satu sisi dan bulan sabit yang dikelilingi bintang-bintang di sisi lainnya. Tidak ada angka tahun, tidak ada tulisan yang bisa dibaca. Simpanlah baik-baik koin ini. Kelak, saat semua orang meragukan ceritamu dan menganggapmu hanya linglung karena tersesat, benda kecil inilah yang akan menjadi satu-satunya bukti bahwa semua yang kamu alami selama setahun ini benar-benar terjadi, bukan sekedar mimpi atau halusinasi. Arga menggenggam koin kuno itu sangat erat di telapak tangannya, sampai logam dingin itu terasa hangat karena suhu tubuhnya. Ia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Di tepi hutan bayangan, seluruh penduduk desa Tirta Arum berdiri berjajar rapi di balik kabut tipis. Mereka semua melambaikan tangan pelan sambil tersenyum hangat. Tidak ada satupun dari mereka yang meminta Arga tetap tinggal. Tidak ada yang menangis menahannya. Saat itulah Arga menyadari satu kebenaran indah yang selama ini tidak ia sadari. Mungkin desa itu bukanlah penjara yang mengerikan seperti yang ia duga dulu, melainkan sebuah tempat persinggahan yang suci, tempat perlindungan bagi orang-orang yang tersesat di celah-celah waktu, dirawat oleh para penjaga tua sampai mereka siap untuk kembali ke jalan masing-masing. Dengan langkah terakhir yang mantap dan hati yang penuh syukur, Arga berjalan masuk melewati gerbang batu yang bercahaya itu. Begitu seluruh tubuhnya melewati batas gerbang, angin bertiup sangat kencang dari segala arah, hampir merobohkannya. Kabut putih menyelimuti seluruh tubuhnya hingga ia tidak bisa melihat jarinya sendiri. Cahaya putih yang sangat terang memenuhi seluruh pandangannya, lebih terang dari 1000 matahari. Lalu, semuanya berubah menjadi gelap pekat. 7 hari di dunia manusia. Gelap. Senyap total. Tidak ada suara. Tidak ada cahaya. Tidak ada rasa apapun. Arga merasa tubuhnya melayang tanpa bobot di ruang hampa yang tak berujung. Ia tidak tahu berapa lama keadaan itu berlangsung. Beberapa detik, beberapa menit, atau mungkin bertahun-tahun lagi. Waktu terasa tidak berarti lagi di tempat transisi antara dua dunia itu. Perlahan, sensasi mulai kembali kepadanya. Pertama, ia mulai mendengar suara angin yang berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering yang sangat dikenalnya. Aroma hutan dunia manusia. Kemudian, ia merasakan dinginnya batu di bawah punggungnya dan nyeri otot yang samar di seluruh tubuhnya. Lalu, di sana ada orang terbaring di atas batu itu. Suara teriakan seseorang terdengar sangat jauh, seolah datang dari ujung terowongan panjang. Cepat, masih hidup, napasnya masih ada. Suara langkah kaki banyak orang berlari mendekat dengan cepat. Arga berusaha membuka matanya, namun kelopak matanya terasa sangat berat, seolah direkatkan lem. Sinar matahari pagi yang menembus celah daun terasa sangat menyilaukan, membuatnya harus menyipitkan mata berkali-kali. Saat penglihatannya perlahan mulai jernih, ia melihat beberapa orang berseragam orang berlari ke arahnya dengan wajah lega bercampur kaget. Mereka adalah anggota tim SIR yang telah mencarinya berhari-hari. Salah seorang petugas segera berlutut di sampingnya, memegang bahunya dengan lembut namun kuat. Mas, dengar saya? Siapa nama Anda? Bisakah Anda menjawab? Arga. Jawab Arga dengan suara parau dan lemah, hampir seperti bisikan. Petugas itu langsung mengangkat kepalanya ke arah kawan-kawannya sambil berteriak kegirangan. Alhamdulillah, ini dia, Arga yang hilang itu. Akhirnya ketemu juga. Arga mencoba bangkit duduk, namun seluruh tubuhnya terasa sangat lemah dan berat. Seolah ia baru saja bangun dari tidur yang sangat panjang selama 7 hari. Ia menoleh ke sekelilingnya dengan pandangan kosong. Tidak ada desa Tirta Arum. Tidak ada rumah kayu yang hangat. Tidak ada sawah hijau yang membentang luas. Tidak ada lelaki tua. Tidak ada nenek penjaga gerbang. Tidak ada penduduk desa yang ramah.
Yang terlihat di sekelilingnya adalah pepohonan hutan yang rimbun dan liar, bebatuan besar yang tertutup lumut, dan jalur pendakian yang dipenuhi semak belukar, persis seperti hutan biasa di gunung itu. Seolah-olah desa misterius itu tidak pernah ada sama sekali dalam kenyataan ini. Di perjalanan turun gunung dengan tandu darurat, Arga terus memandangi wajah para petugas SAR yang mengantarnya. Mereka semua tampak sangat lega dan bahagia, berkeringat, dan wajahnya terlihat lelah karena pencarian yang melelahkan. Salah seorang petugas yang berjalan di sampingnya berkata sambil tersenyum lebar, menyeka keringat di dahinya. "Mas, kamu benar-benar bikin kami semua panik setengah mati. Sudah 7 hari 7 malam kami berputar-putar di hutan ini mencarimu." Kami sempat putus asa mengira kamu sudah tidak ada. Arga langsung terdiam kaku di atas tandu. Jantungnya berdegup sangat kencang. 7? 7? Tanyanya berbisik tidak percaya. "Iya, Mas. Tepatnya hilang hari Selasa sore. Dan ketemu hari ini hari Senin pagi. 7 hari penuh." Arga menggigil hebat. Bukan. Para petugas saling berpandangan satu sama lain dengan wajah bingung lalu kasihan. Mereka mengira Arga masih linglung dan berhalusinasi akibat dehidrasi dan kelaparan selama tersesat 7 hari di hutan. Tidak ada satupun yang menyangka bahwa 7 hari bagi mereka adalah 1 tahun penuh perjuangan bagi Arga di dunia lain. Sesampainya di pos pendakian di kaki gunung, kedua orang tua Arga sudah menunggu dengan cemas. Begitu melihat putranya dibawa masuk dengan selamat, ibunya langsung berlari kencang dan memeluk tubuh Arga sangat erat. Menangis histeris di bahunya tanpa bisa berkata-kata. Air mata hangat ibunya membasahi leher Arga. Ayahnya yang biasanya tegar, pendiam dan jarang menunjukkan emosi, berdiri di samping mereka dengan pipi basah oleh air mata yang ia tahan sebisa mungkin. Tangannya gemetar saat mengusap kepala putranya yang sudah lama tidak ia lihat. Arga ikut menangis sejadi-jadinya dalam pelukan ibunya. Baginya, perpisahan ini terasa sudah berlangsung selama 1 tahun penuh. 1 tahun yang ia lalui dengan kerinduan setiap detiknya. Namun bagi kedua orang tuanya, baru 7 hari. Beberapa hari kemudian, setelah kondisi tubuhnya pulih, Arga diminta berulang kali menceritakan semua yang dialaminya selama hilang kepada polisi, tim SAR, kerabat, dan bahkan seorang psikolog yang dikirim untuk memeriksanya. Ia menjelaskan semuanya dengan jujur dan berurutan. Tentang gerbang batu tua yang tiba-tiba muncul, tentang desa Tirta Arum yang indah dan damai, tentang lelaki tua kepala desa, tentang nenek penjaga gerbang dengan peringatannya yang menyelamatkan nyawanya, tentang makhluk mengerikan yang meniris suara ibunya di tengah malam, tentang waktu yang berjalan berbeda, tentang hutan bayangan yang menguji hatinya, dan tentang 1 tahun penuh kehidupan yang ia jalani di sana. Sebagian besar orang yang mendengarnya hanya menggeleng pelan. Mereka menganggap semua cerita itu hanyalah halusinasi belaka, efek dari dehidrasi, kelaparan, dan tekanan jiwa saat tersesat sendirian di hutan belantara selama 7 hari. Tidak ada yang mau percaya bahwa ada desa yang tidak ada di peta. Ada dunia di mana 1 tahun sama dengan 7 hari. Namun ada 3 hal aneh yang sangat sulit dijelaskan oleh logika medis maupun akal sehat siapapun. Pertama, pakaian yang dikenakan Arga saat ditemukan masih sangat bersih, rapi, dan tidak robek sama sekali. Seolah tidak pernah dipakai berjalan melewati semak belukar dan tidur di tanah hutan selama 7 hari. Padahal semua orang yang tersesat di hutan selama seminggu biasanya pulang dengan pakaian compang-camping dan penuh lumpur. Kedua, tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda kelaparan berat atau dehidrasi parah seperti yang biasanya dialami orang yang tidak makan dan minum 7 hari di alam liar. Berat badannya hanya turun sedikit dan kondisi kesehatannya pulih dengan sangat cepat hanya dalam beberapa hari. Dan yang ketiga, yang paling membuat semua orang ternganga dan bingung, adalah benda kecil yang ditemukan di saku celana panjang Arga saat ia diperiksa pertama kali di pos pendakian. Sebuah koin kuno berwarna keemasan. Koin itu tebal, berat, dan terbuat dari logam campuran yang tidak dikenali. Di satu sisinya terdapat ukiran matahari yang bersinar dengan sangat detail. Di sisi lainnya terdapat ukiran bulan sabit yang dikelilingi 7 bintang kecil. Tidak ada angka tahun, tidak ada lambang kerajaan apapun, tidak ada tulisan yang bisa dikenali oleh ahli bahasa manapun. Seorang dosen sejarah senior dari universitas negeri terdekat yang diminta memeriksa koin itu hanya bisa menggeleng heran sambil berkata, "Saya sudah meneliti benda-benda kuno asal Nusantara selama lebih dari 40 tahun. Namun saya belum pernah melihat benda seperti ini sama sekali. Tidak ada catatan, tidak ada referensi, tidak ada yang cocok dimanapun."
Arga hanya tersenyum tipis mendengarnya. Ia tidak perlu meyakinkan siapapun. Ia tahu persis dari mana asal koin itu. Dan kenangan 1 tahunnya di desa Tirta Arum terasa lebih nyata daripada apapun dalam hidupnya. Malam demi malam berlalu. Kehidupan Arga perlahan kembali ke jalur semula seperti sebelum ia mendaki gunung itu. Ia kembali bekerja, kembali bercanda dengan sahabat-sahabatnya, kembali tinggal bersama orang tuanya yang sangat menyayanginya. Namun ada satu hal yang berubah selamanya dalam dirinya. Setiap kali malam tiba, ketika kabut putih turun perlahan di sekitar rumahnya, dan udara tiba-tiba menjadi sangat dingin menusuk, Arga selalu mendengar sesuatu yang samar-samar dari kejauhan. Suara lonceng. Suara itu sama persis dengan bunyi lonceng yang pernah ia dengar di puncak bukit desa Tirta Arum. Panggilan yang mengingatkannya pada gerbang waktu. Suatu malam, saat kabut turun jauh lebih tebal dari biasanya dan memenuhi seluruh halaman rumahnya, rasa penasaran yang tak tertahankan akhirnya mengalahkan rasa takutnya. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan pelan ke kamar, lalu mendorong daun jendela kayunya terbuka lebar. Kabut putih yang dingin langsung masuk memenuhi ruangan. Dan di balik dinding kabut yang pekat itu, sesaat Arga melihat dengan sangat jelas siluet seorang nenek tua dengan pakaian sederhana, berdiri tegak di tengah halaman rumahnya. Nenek itu menatapnya dengan senyum lembut yang sangat dikenalnya. Lalu perlahan mengangkat tangan kanannya, melambaikan tangan pelan dari jarak jauh, seolah mengucapkan selamat tinggal yang terakhir, sekaligus memberitahunya bahwa semuanya telah berakhir dengan baik. Hanya dalam sekejap mata, sosok itu perlahan menghilang tipis, lalu larut bersamaan dengan kabut yang perlahan menguap terkena angin malam. Sejak malam itu, suara lonceng yang selama ini samar-samar ia dengar, tidak pernah terdengar lagi selamanya. Hingga hari ini, Arga tetap menyimpan koin kuno keemasan itu di dalam sebuah kotak kayu kecil yang ia simpan di tempat paling rahasia di kamarnya. Ia tidak pernah menunjukkannya kepada orang banyak lagi untuk membuktikan kebenaran ceritanya. Ia menyimpannya bukan sebagai bukti untuk meyakinkan orang lain yang meragukannya, melainkan sebagai pengingat abadi bagi dirinya sendiri, bahwa di alam semesta yang luas ini, ada banyak sekali pengalaman, tempat, dan kebenaran yang tidak selalu bisa dijelaskan hanya dengan logika dan sains manusia. Apakah desa Tirta Arum benar-benar berada di celah antara dua dunia? Apakah waktu memang dapat mengalir dengan kecepatan yang berbeda di tempat-tempat tertentu yang tersembunyi dari mata manusia? Apakah para penjaga gerbang itu benar-benar ada? Ataukah mereka hanyalah penjaga mimpi dari alam bawah sadarnya sendiri? Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan jawaban itu dengan pasti. Yang diketahui Arga hanyalah satu hal yang nyata baginya. Ketika ia ditemukan terbaring di atas batu besar di hutan itu, seluruh dunia menganggap ia baru menghilang selama 7 hari. Tetapi di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, kenangan tentang 1 tahun penuh kehidupan di desa misterius itu terasa jauh lebih nyata daripada kenyataan yang ia jalani setiap hari sekarang. Dan hingga akhir hayatnya kelak, setiap kali Arga melihat kabut putih turun perlahan menyelimuti lereng gunung yang jauh di ufuk, ia selalu teringat pesan terakhir sang nenek penjaga gerbang waktu. Pesan yang selalu ia ingat dan kadang ia sampaikan kepada pendaki-pendaki muda yang ingin menaklukkan gunung itu. Jangan pernah takut untuk mencari jalan pulang, karena selama hatimu masih mengingat orang yang kamu cintai, jalan itu tidak akan pernah hilang selamanya.